Pernahkah kalian melihat pelangi yang indah setelah hujan? Atau merasakan getaran musik favorit kalian? Atau mendengar suara gemuruh petir dari kejauhan? Semua fenomena menakjubkan ini dan masih banyak lagi dihubungkan oleh sesuatu yang disebut gelombang. Gelombang adalah cara alam untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia gelombang yang menakjubkan, khususnya dua jenis gelombang yang sangat penting bagi kita, gelombang bunyi dan cahaya. Sebelum kita menyelami dunia bunyi dan cahaya, mari kita pahami dulu apa itu gelombang. Bayangkan kalian menggoyangkan ujung tali, getaran yang kalian buat akan merambat ke sepanjang tali kan? Itu adalah gelombang. Ini disebut gelombang transversal karena arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Arah getarannya naik turun, sementara gelombang merambat ke depan. Sekarang, bayangkan kalian mendorong dan menarik sebuah pegas. Getarannya akan merambat ke sepanjang pegas, tapi arah getarannya sama dengan arah rambatan gelombang. Ini disebut gelombang longitudinal. Getarannya maju mundur, dan gelombang juga merambat maju mundur. Bunyi yang kita dengar adalah contoh gelombang longitudinal, sementara cahaya yang kita lihat adalah contoh gelombang transversal. Jenis gelombang ini menentukan bagaimana gelombang tersebut berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Mari kita mulai dengan bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang dihasilkan oleh getaran. Getaran ini bisa berasal dari apa saja, senar gitar yang dipetik, drum yang dipetik, bahkan suara kita sendiri. Getaran ini menyebabkan partikel-partikel di udara, air atau benda padat bergetar dan merambat sebagai gelombang bunyi. Kecepatan bunyi bergantung pada mediumnya. Bunyi merambat lebih cepat di zat padat daripada di air, dan lebih cepat di air daripada di udara. Itu sebabnya saat terjadi petir, kita melihat kilatan cahaya terlebih dahulu sebelum mendengar suara petirnya, karena cahaya jauh lebih cepat daripada bunyi. Tinggi rendahnya suara bergantung pada frekuensi gelombang bunyi. Frekuensi tinggi menghasilkan nada tinggi atau treble, sedangkan frekuensi rendah menghasilkan nada atau bass. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik, dan di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Ultrasonik punya banyak aplikasi teknologi, contohnya USG dalam dunia medis. Alat musik menghasilkan bunyi dengan cara menggetarkan benda-benda tertentu. Gitar menggunakan getaran senar, dan seruling menggunakan getaran kolom udara. Panjang senar atau kolom udara mempengaruhi frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin pendek, semakin tinggi nadanya. Terakhir, kita perlu membahas efek Doppler. Pernahkah kalian mendengar seruling ambulans yang nadanya berubah saat mendekat dan menjauh? Saat ambulans mendekat, gelombang bunyi terkompresi sehingga frekuensi yang kita dengar lebih tinggi. Saat menjauh, gelombang bunyi lebih rendah sehingga frekuensi yang kita dengar lebih rendah. Sekarang, mari kita beralih ke cahaya. Cahaya adalah gelombang transversal elektromagnetik. Berbeda dengan bunyi, cahaya tidak butuh medium untuk merambat, sehingga cahaya bisa merambat di ruang hampa. Itulah mengapa kita bisa melihat matahari meskipun di antara matahari terdapat bulan. Cahaya mengalami beberapa fenomena menarik. Di antaranya, yang pertama, pemantulan.
oleh permukaan seperti cermin. Itulah bagaimana kita melihat bayangan kita. Pembiasan. Pembiasan terjadi saat cahaya dibelokkan saat melewati medium yang berbeda kedapatannya, seperti saat sedotan tampak bengkok di dalam air. Ketiga, dispersi. Dispersi adalah penguraian cahaya menjadi beberapa warna seperti pada pelangi. Ini terjadi karena cahaya dengan panjang gelombang berbeda dibiaskan pada sudut yang berbeda saat melewati prisma atau tetesan air hujan. Keempat, difraksi. Difraksi adalah pembelokan cahaya saat melewati celah sempit. Perhatikan cahaya matahari yang masuk melalui celah kecil, cahaya akan sedikit menyebar. Itulah difraksi. Kelima, interferensi. Interferensi terjadi ketika dua atau lebih gelombang cahaya bertemu. Ini menghasilkan pola terang dan gelap seperti yang terlihat pada lapisan putih merah di atas air. Terakhir, yang keenam, polarisasi. Polarisasi adalah pembatasan arah getaran cahaya. Kacamata hitam sering menggunakan polarisasi untuk mengurangi silau dengan menyaring cahaya yang terpolarisasi secara horizontal. Gelombang, bunyi, dan cahaya adalah bagian dari dunia kita. Memahami sifat-sifat dasar gelombang ini membantu kita memahami berbagai fenomena alam dan teknologi di sekitar kita. Sekian penjelasan saya mengenai gelombang, bunyi, dan cahaya. Semoga video ini membantu Anda memahami apa itu gelombang, bunyi, dan cahaya. Terima kasih.